Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Fitria Zahra dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi rumus, jumlah, dan selisih dua sudut kosinus. Untuk lebih memahaminya, mari simak video berikut ini. Rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Untuk lebih memahami tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati rumus trigonometri sudut berelasi dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus berikut dengan cermat. Sebelumnya, kita pernah mempelajari rumus trigonometri sudut berelasi dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus. Untuk rumus trigonometri sudut berelasi, sin A sama dengan cos 90 derajat minus A dan cos A sama dengan sin 90 derajat minus A. Sedangkan rumus jumlah dua sudut sinus yaitu sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Juga untuk rumus selisih dua sudut sinus adalah sin X minus Y sama dengan sin X dikali cos Y minus cos X dikali sin Y. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengubah A dengan X plus Y. Di sini tertera cos A sama dengan sin 90 derajat minus A. Di sini kita harus mengubah A-nya menjadi X plus Y sehingga kita dapatkan cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus X plus Y. Cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus X minus Y. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan rumus selisih dua sudut ke hasil hitungan pada langkah 2. Cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus X minus Y. Itu merupakan hasil yang kita dapatkan pada langkah 2. Cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus X minus Y. Di sini, kita menggabungkan 90 derajat minus X dalam satu tanda kurung dan memisahkannya dengan minus Y. Lalu kita mensubstitusikannya ke dalam rumus. Jadi, cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus X dikali cos Y minus cos 90 derajat minus X dikali sin Y. Di sini kita menggunakan sin A-nya diganti menjadi sin 90 derajat minus X. Begitu pula juga dengan cos X-nya kita ganti menjadi cos 90 derajat minus X. Jadi kita dapatkan cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y, di mana cos X sama saja dengan nilai sin 90 derajat minus X karena kita menggunakan rumus sudut berelasi trigonometri di mana cos A sama saja dengan sin 90 derajat minus A. Juga begitu pula dengan cos 90 derajat minus A, kita ganti menjadi sin X. Karena kita juga menggunakan rumus sudut berelasi trigonometri di mana sin A sama dengan cos 90 derajat minus A. Jadi, kita dapatkan rumus jumlah dua sudut kosinus adalah cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y. Lalu, bagaimana dengan yang selisih? Konsepnya sama saja. Kita menggunakan cos X plus minus Y. Bentuk itu bisa dicari dengan rumus jumlah. Dengan cos X plus minus Y sama dengan cos X minus Y atau cos X plus minus Y sama saja dengan cos X minus Y. Sebelumnya kita mendapatkan rumus jumlah dua sudut kosinus yaitu cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya dengan nilai Y bernilai negatif menjadi cos X plus minus Y sama dengan cos X dikali cos minus Y minus sin X dikali sin minus Y. Perlu kita ingat kembali rumus sudut berelasi trigonometri di mana cos minus A sama dengan cos A dan sin minus A sama dengan minus sin A. Rumus ini berlaku juga untuk menemukan rumus selisih dua sudut kosinus. Sehingga kita dapatkan rumus selisih dua sudut kosinus yaitu cos X minus Y sama dengan cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus adalah yang pertama untuk rumus jumlah dua sudut kosinus yaitu kita dapatkan cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y. Dan untuk rumus selisih dua sudut kosinus adalah cos X minus Y sama dengan cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y. Untuk lebih memahami materi sebelumnya, di sini sudah tersaji contoh soal. Diketahui segitiga XYZ dengan siku-siku di Y. Jika sin X sama dengan 4/5, hitunglah cos X plus cos Z dan cos X minus cos Z.
Untuk menyelesaikan soal di atas, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus dengan rumus jumlah, yaitu cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y. Atau kita juga bisa menggunakan rumus selisih dua sudut kosinus, yaitu cos X minus Y sama dengan cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y. Hal yang harus kita lakukan pertama yaitu menuliskan apa yang sudah diketahui dalam soal, yaitu sin X sama dengan 4/5. Lalu kita akan mencari sin Z, cos X, dan cos Z. Dengan menggunakan rumus sin A sama dengan depan per miring, atau cos A sama dengan samping per miring, atau juga tan A sama dengan depan per samping. Lalu kita menggambarkan segitiga XYZ dengan sudut X, di mana panjang XZ sama dengan 5 dan panjang YZ sama dengan 4. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari XY dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu XZ kuadrat sama dengan XY kuadrat plus YZ kuadrat. Karena di sini kita mencari XY, maka XY-nya kita pindah luaskan ke sebelah kiri menjadi XY kuadrat sama dengan XZ kuadrat minus YZ kuadrat. Jadi X sama dengan akar dari XZ kuadrat minus YZ kuadrat. Kemudian kita masukkan saja nilai XZ-nya dan YZ-nya. Menjadi XY sama dengan akar dari 5 kuadrat minus 4 kuadrat. 5 ini nilai dari XZ dan 4 ini nilai dari YZ. Jadi kita dapatkan XY sama dengan akar 25 minus 16, yaitu XY sama dengan akar 9 atau 3. Kemudian kita dapatkan cos X yang sama dengan 3/5 sesuai dengan rumus cos A sama dengan samping per 5. Samping dari X adalah 3 dan miring dari X adalah 5. Kemudian kita dapatkan juga sin Z sama dengan 3/5 sesuai dengan rumus sin A sama dengan depan per miring, di mana depan dari Z adalah 3 dan miring dari Z adalah 5. Kemudian kita dapatkan juga cos Z-nya sama dengan 4/5 sesuai dengan rumus cos A sama dengan samping per miring, di mana 4-nya itu merupakan samping dari Z dan 5-nya itu merupakan miring dari Z. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus selisih dua sudut kosinus, yaitu cos X minus Z sama dengan cos X dikali cos Z plus sin X dikali sin Z. Kemudian kita masukkan saja nilainya, yaitu 3/5 dari nilai cos X dikali 4/5 dari nilai cos Z ditambah 4/5 dari nilai sin X dikali 3/5 dari nilai sin Z. Jadi kita dapatkan yaitu 12/25 dari nilai 3/5 dikali 4/5 dan ditambah 12/5 dari nilai 4/5 dikali 3/5. Jadi kita dapatkan hasilnya itu 24/25. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.